Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita bicara tentang pajak karbon dan sustainability menuju masa depan yang lebih hijau. Apa sih itu pajak karbon? Pajak karbon adalah pungutan yang dikenakan pada emisi karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ke atmosfer, terutama dari aktivitas industri, transportasi, energi berbasis fosil. Tujuan utama dari pajak karbon adalah menginternalisasi biaya eksternal dari pencemaran lingkungan, terus mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca, dan mengubah perilaku ekonomi agar lebih ramah lingkungan. Dengan kata lain, semakin besar emisi karbon yang dihasilkan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan dan individu untuk beralih ke teknologi dan energi yang lebih bersih. Apa sih hubungan pajak karbon dengan sustainability? Sustainability atau keberlanjutan adalah konsep pembangunan yang berfokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Pajak karbon mendukung sustainability melalui 3 cara. Ada aspek lingkungan. Pajak karbon mendorong pengurangan emisi dan pencemaran, yang berarti kita melindungi kualitas udara, kualitas air, dan kehidupan biodiversitas. Kalau kita lihat dari aspek ekonomi, pajak ini membuka peluang baru. Pendapatan negara dari pajak karbon bisa dialokasikan untuk membiayai riset energi terbarukan, insentif kendaraan listrik, serta transisi industri menuju praktek yang lebih hijau. Kalau kita lihat dari aspek sosialnya, dengan desain kebijakan yang adil, sebagian hasil pajak karbon dapat dikembalikan kepada masyarakat yang miskin dalam bentuk subsidi energi atau program sosial, agar transisi ini menuju ekonomi hijau yang tidak memberatkan mereka. Pasti ada tantangan dan harapan. Tentu saja implementasi pajak karbon ini tidak mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi. 1. Penolakan dari industri pengguna energi fosil. Yang kedua, resiko beban ekonomi ke masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ketidakpastian infrastruktur untuk energi terbarukan. Namun demikian, harapan kita tetap besar. Negara-negara seperti Norwegia, Kanada, dan bahkan di Indonesia sudah mulai merancang dengan menerapkan mekanisme pajak karbon. Dengan strategi yang tepat, transparansi kebijakan, dan dukungan publik, pajak karbon dapat menjadi alat transformasi ekonomi pembangunan berkelanjutan. Teman-teman semua, pajak karbon bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga simbol dari komitmen kita terhadap bumi. Dengan memadukan kebijakan ekonomi dan perlindungan lingkungan, kita tidak hanya menekan emisi, tapi juga mewujudkan masa depan yang hijau, adil, dan berkelanjutan. Mari kita dukung langkah ini demi generasi yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.